berbahagia. Kita berharap seluruh sobat Ambiar bersama dengan keluarga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Satu Indonesia bilang amin. Ingat ya, bahwa anak-anak itu kepribadiannya mencerminkan kepribadian orang tua. Jadi kalau kita punya anak, pastikan mendidik dengan baik. Ya kan? Betul, sayang. Masa enggak, ingat ya, berkepribadian ganda bukan sih? kan kakak gini, ingat ya, anak-anak itu berkepribadian kenyawap ganda. Jangan dong ya. Tapi buat sobat Ambiar di rumah, ingat bahwa mendidik anak tentunya ini dimulai dari rumah sendiri. Bukan hanya memberikan kepada sekolah atau juga barangkali kepada babysitternya, tapi justru dari orang tuanya terlebih dahulu. Langsung. Ya. Karena sama seperti tema kita pagi hari ini bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau anaknya adatnya gede-gede ya itu Adatnya gitu gimana? adanya emosian gitu ya, marah-marah aja ya. Siapa sih yang kayak gitu? Enggak, maksudnya kalau ada anak yang begitu. Iya benar. Itu antara ya siapa, turunan dari mana gitu aja. Termasuk kita juga ikut sedia kemarin yang viral di media sosial, ada seorang ayah yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya. Kita berharap semoga ini tidak terjadi lagi ya. Jangan sampai anak kita itu kalau misalkan bandel tuh tangan kita itu langsung mukul, tuh nggak boleh. Betul. Jewer itu nggak usah. Itu kalau kita nonton kemarin tuh jahat sekali. Iya, kalau papi aku ngajarin aku kalau misalkan anak itu bandel mau cewek mau cowok tuh kakinya aja tuh. Sedikit nih bagian. Tapi sebenarnya juga yang harus diingatkan kepada orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak. Bayangkan anak tersebut malah juga kena bulian di sekolah dan lain-lain dengan, itu kan semakin menjadi berat sekali. Yang lebih sakit itu kalau gini, dari kecil disiksa, besarnya membanggakan. Itu yang lebih. Iya betul, dan pada akhirnya orang tua. Kita menyiksa gitu anak, tapi besarnya tuh anak itu menjadi hebat. Membanggakan, membuat itu. Akhirnya orang tua malah mengemis gitu. Sakit, hatinya sakit. Benar, karena terkadang barangkali ada yang tidak sadar bahwa kekerasan yang diterima oleh anak-anak, baik itu verbal, non-verbal, bahwa pada akhirnya ini tentu saja akan berpengaruh terhadap karakter mereka ya. Dan di pagi-pagi Ambiar kita hari ini pastinya kita juga akan menghadirkan bintang tamu yang semoga bisa memberikan inspirasi buat sobat Ambiar. Ini adalah pasangan orang tua dan juga anaknya. Wih, kalau misalnya nanti kita punya anak, nama anaknya siapa? Kalau aku sih udah pikirin. Siapa? Kalau laki-laki ya? Iya. Tapi harus ada marganya, kan aku marganya Ritonga ya. Apa sayang? Nama anaknya kalau laki-laki adalah Biru Langit Ritonga. Biru Langit Ritonga. Jadi panggilannya Biru. Kenapa selalu ada langit sih? Ya bagus dong, langit itu kan tidak terbatas. Semoga rezekinya tidak terbatas. Kebaikan hatinya tidak terbatas. Kenapa biru? Kenapa biru? Supaya bisa menenangkan hati kamu yang selalu warnanya merah. Panggilannya siapa? Biu. Panggilannya Biru. Kalau Ritonga? Ritonga kan marga aku. Oh iya sayang. Nanti kamu dimargain sama marganya aku ya, sama keluarga aku. Iya. Kalau perempuan tahu nggak namanya siapa? Siapa? Namanya adalah Senja Ritonga. Kenapa dibilang senja? Karena mata kamu seperti senja di sore hari. Senja, oke. Aku pikir senja senang janda. Aku itu. Oke sobat Ambiar, kita akan hadirkan keluarga yang pertama. Ini dia pasangan orang tua dan juga anaknya tercinta mengikuti jejak sang ayah. Kita hadirkan, ini dia ada Christian Gonzalez, Eva Gonzalez dan juga Mike Gonzalez. Christian Gonzalez, Mbak Eva Gonzalez, and Mike Gonzalez. Ini dia pesepak bola sangat luar biasa ya. Prestasinya juga tidak usah diragukan lagi. Berpindah-pindah tim sepak bola sudah biasa. Punya supporter yang selalu mendukung sampai dengan sekarang. Kita yakin supporternya juga fansnya lagi nonton. Kami semua di sini mau ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih. Mohon maaf, ini anaknya. Ya ini anak, Michael. Usia berapa Mike Gonzalez? Bodyguard saya. Oh, bodyguard? Bodyguard. Enggak anak saya. 24 tahun. Wow, sudah besar juga ya. Mengikuti jejak sang ayah menjadi pemain Berarti sepak ini bola papa juga mama ya. kandungnya ya? Bukan bicara sekarang ya. Iya. Ini anak dari lahir saya kenapa? Jangan bilang itu. Iya. Anak Anak kandung tercinta saya. pastinya Anak ya. tercinta, iya.
ini potret gede banget ya. keluarga bahagia yang Lahir semoga dari saya, Mbak. ya, yang semoga bisa kasih inspirasi juga buat sobat Ambiar di rumah. Kita buka lihat buat sobat Ambiar di rumah, keluarga Gonzales ini yang kabarnya kemarin ini diduga sempat mendapatkan fitnahan ya. Semoga itu tidak benar, tapi kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar ini. Total sudah berapa lama sih di Indonesia? Hampir 21 tahun. 21 tahun. Ya. Wow, sudah berapa banyak klub sepak bola yang pernah Bang Christian Gonzales? Di Indonesia, Iya betul, main di sana. ya mungkin 10. 10 klub sepak bola. Pernah juga kemarin terakhir bergabung dengan Rans FC ya. Ya, Ran. Itu ceritanya gimana bisa diajak bersama dengan Rans FC? Dan cerita itu panjang ya, tapi saya cuma mau apa? Short apa? Pendek, dipendekin. Ya. Itu karena Araf ya. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, karena saya kenal dulu waktu saya main di apa? Bandung. Di Persib Bandung, kita ketemu. Dan waktu itu kita tahu dia punya tim Celebrity FC. Tim sepak bola. Ya, Celebrity FC. Celebrity FC. Ya, Ya. teman-teman selebriti yang main sepak Ya. bola. Ya. Ya. Dan di situ saya ketemu dan dia tawaran saya karena dia mau beli tim, si saya mau apa? Gabung sama dia. Oke. Dan saya tidak ragu, ya saya tetap ikut dia. Akhirnya gabunglah bersama dengan Rans Ya, FC. benar. Walaupun sekarang kabarnya sudah tidak bersama Rans FC ya? Tetap. Tetap. Kita dipinjamkan aja. Dipinjamkan statusnya. Dipinjamkan ke PSIM PSIM Yogyakarta. Untuk jangka berapa lama Ini dipinjamkan? sampai bulan April aja. April 2023. Yes. Alasan dipinjamkannya itu kenapa? Saya minta dipinjamkan. Yang minta dari pihak Yes. keluarga Gonzales. Saya sempat ditawarin 2 kali karena kan abang ini yang take care saya sebagai ya seperti Mbak Dewi kan tough ya. We have to be strong in life. Jadi saya harus dimanapun abang harus bicara, saya yang bicara gitu. Jadi sempat Mas Darjus telepon saya, Mbak ada yang mau pinjam karena mungkin abang di sini untuk tahun pertama wow banget gitu. Waktu udah masuk Liga 1 tiba-tiba abang banyak duduk, banyak tidak main. Maksudnya di banyak- bangku cadangan? Ya itu pun tidak masalah, itu hak pelatih ya. Cuma abang ini mau tetap berprestasi dan membantu tim. Kalau cuma duduk aja dibayar dia tuh nggak suka, dia mau berjuang. Dia orangnya seperti itu. Akhirnya 1-2 udah saya di offer, kita kurang nyaman karena terlalu jauh. Anak-anakku kan masih sekolah. Ada yang offering, ada yang tawaran selain PSM Yogyakarta, mana lagi? Daerah mana? Jangan nanti ada yang marah. Alhamdulillah Ada ada di beberapa. Tapi jauh dari Jakarta. Jauh dari Jakarta dan anak-anak. tapi Jakarta juga ada dekat. Oh ya ada dekat Jakarta juga ada Oke. ya waktu itu. Dan tiba-tiba ada kabar yang katanya A, katanya B, katanya C. Dan saya ada bukti elektronik, saya ada bukti rekaman kalau kami ini diintimidasi untuk nggak nyaman, nggak kerasan untuk pergi. Akhirnya oknum itu berhasil untuk bikin saya sakit, masuk rumah sakit. Karena saya diem, saya diem aja saya percaya Allah, saya percaya karena Yang pertama sih ke sana ya. tapi abang nggak tahu apa-apa. Jadi saya waktu itu saya naik gokar, saya nggak bisa nafas karena saya lihat di IG saya dijelek-jelekin gitu. Saya diem gitu. Dari komentar-komentar netizen ya. Bukan neti, Tapi dia. Oknum. Oknum seorang tersebut. istri Seorang istri, dan anaknya. istri dan anak dari pemain sepak bola. Bukan jangan bicara. Ada oknum dan saya tidak bisa bicara siapa. Yang penting dunia bola. Saya tidak bilang dari personal, Ya. saya hanya bicara oknum itu di dunia bola dan sangat menyakitin kami keluarga. Oknum tersebut di dunia bola, tapi bukan pemain bola. Atau bagian dari manajemen. Bagian, saya tidak bilang manajemen. Oknum dunia bola itu aja. Oke, sampai akhirnya Mbak Eva meminta untuk Mas atau Bang Christian Gonzales dipinjamkanlah ke PSIM Yogyakarta. Enggak, saya waktu itu kan punya ya sahabat seperti keluarga di LA kedutaan ya. Ada Bang Fadli di sana, tiba-tiba bosnya dari PSIM itu bertemu di LA, di Los Angeles. Saya kan selalu curhat. Sahabat saya, keluarga saya itu banyak di mana, di setiap negara saya ada, alhamdulillah. Saya selalu curhat, Bang gimana Bang, saya udah nggak kuat, Mbak Eva sabar itu. Terus saya ke anak pondok. Sweet, nggak It's bisa. okay. Karena saya diam, saya nggak balas.
di stadion saya jelek-jelekin, saya ada rekamannya semua. Saya difitnah macam-macam sama orang itu karena mungkin saya sukses. Saya punya anak, alhamdulillah kata orang-orang cantik, berkarir. Tapi saya nggak kuat. Saya masuk rumah sakit. Saya nggak cerita sama Raffi, aku nggak cerita karena saya biar quality aja someday kalau Kak Raffi ada waktu kita ngobrol karena ini udah mencakup anak-anak. Di stadion dia teriak-teriak bodoh, goblok kayak gitu-gitu. Aduh, nggak kuat saya, Mbak. Ya, mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu bentuk zinaannya itu seperti apa? Ya teriak-teriak gitu. Padahal kami itu satu tim. Terus dia mengintimidasi saya dengan istri-istri yang lain untuk membenci saya. Saya nggak apa-apa, cuma jangan keterlaluan anakku yang disakiti. Jadi akhirnya saya menarik diri, saya hanya di mobil, saya zikir, saya doa sama Allah. Akhirnya Allah memberikan jalan. Kalau saya di Jogja dan saya makin tenang, jauh waktu saya nggak pernah lupa. Oknum itu tidak berhasil mengusir saya hanya diberikan berkah Allah untuk pindah di tim itu. Waktu saya naik pesawat, saya lihat ada orang kasih capture statusnya tuh, alhamdulillah cepat pergi dari sini. Gitu. Oh wow. Saya sedih gitu. Wow. Saya cuma Tapi kita capture. sendiri keluar, bukan karena mereka. Saya yang minta, saya minta ke Jogja. Ya, karena saking nggak kuatnya. Nggak itu kuat ya. karena saya diam, Mbak. Saya sempat bicara dengan salah satu ofisial. Saya kasih buktinya ke beliau, tapi tidak ada tanggapan. Ya nggak apa-apa. Saya hanya percaya Allah dan karma. Mbak Eva Gonzalez, apakah Raffi Ahmad sebagai pemilik dari Rans FC mengetahui hal ini? Bahwa fitnahan yang diterima oleh seorang Eva Gonzalez, Christian Gonzalez beserta keluarga Sebetulnya selama ini. it's not ya fitnah, tapi lebih ke Intimidasi. mengintimidasinya untuk kami itu cepat pergi gitu. Ya, apakah Raffi Ahmad mengetahui ada Masalah ini? bentuk intimidasi yang diterima? Saya yakin Raffi itu nggak mungkin bisa dengar ini ya, maksudnya beliau itu orang baik kan. Beliau selalu baik sama saya, keluarga saya, anak saya diperhatikan sampai detik ini. Sampai detik ini Raffi itu perhatian banget sama saya, cuma saya nggak bisa ngomong apa perhatiannya diberikan. Cuma saya maunya face to face, kemarin kami ketemu hanya syuting dan itu pun dia peluk saya, salam saya, Mbak maaf ya saya belum ada waktu gitu. Saya yakin Raffi kalau dengar ini ya mungkin keadilan akan ada, tapi saya nggak apa-apa. Oknum itu saya camkan tidak berhasil untuk mengusir saya, tapi saya yang mau keluar dari Satu situ. oknum atau beberapa oknum saja Ibu? Satu oknum, tapi itu keluarganya yang nyakitin anak-anak saya sampai detik ini. Oke, tadi Menyindir-nyindir gitu loh, Mbak. Mbak Eva Gonzalez bilang bahwa anak-anak ke bawah-bawah juga ya. Untuk anak-anak tuh bentuk intimidasinya seperti apa? Jadi gini, saya tuh tidak pernah melihat storygram orang lain. Karena menurut saya quality time itu hanya untuk suami, keluarga saya. Saya nggak pernah ngeliat Instagram anything. Saya hanya karena saya ada follower, Mbak, jadi saya hanya melihatkan keseharian saya. Saya nggak pernah ngintip kepo-kepo. Tapi di pihak yang oknum itu selalu ngelihat saya dan kasih status, dan anak saya nggak terima. Anak saya selalu ngelihat and capture, lihat capture. Kami nggak ngapa-ngapain, kita nggak pernah balas perlakuannya, kita nggak pernah. Dia bikin grup untuk menyakitin kami. Bikin grup. Yes. Wah, saya mau nanya Mbak Eva, sebelum nanti saya kasih pertanyaan untuk Bang Christian dan juga Mike. Mbak Eva Gonzalez, bagaimana dengan teman-teman atau keluarga besar dari Rans FC atau mereka yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut? Apakah mereka juga akhirnya termakan omongan? Karena kalau enggak. Mbak Eva Gonzalez bilang ada grup WhatsApp, artinya Mbak Eva tahu Itu, dong. maaf, itu perempuannya. Maksudnya yang makin bikin saya seperti ini itu seorang istri. Iya. Tapi untuk tim Rans, mereka baik banget. Oke. Mereka cuma masalahnya mereka nggak tahu Baik. antara oknum itu dan saya aja. Iya. Dan anak saya. Maksudnya itu adalah kok Ibu bisa tahu kalau mereka membuat grup gitu? Karena Ya karena dari kita ada rekan sama video, kita punya rekan dari rekaman suara waktu di stadion, dia memfitnah, menghina saya, sampai ada kata-kata Gonzalez itu nggak laku gitu. Masya Allah Mbak, saya waktu itu udah gemetar, saya bilang jangan dengarkan. Dari suara itu ada, suara pihak itu ada. Berarti ada yang membocorkan juga ke Mbak Eva Bukan, Gonzalez bahwa karena ini ada grup mereka WhatsApp. banyak orang cinta sama saya, Ya. abang. Jadi saya nggak menyuruh orang untuk rekam.
Mereka ngerekam di belakang oknum itu. Baik. Bang Christian Gonzalez, melihatnya seperti apa sih sebagai seorang pesepak bola senior? Kemudian ada yang mencoba mengintimidasi keluarga Bang Christian di belakang Bang Christian Gonzalez. Untuk saya sendiri ya, bukan untuk itu ya. Untuk saya itu biasa di sepak bola. Tapi maaf, saya nggak bicara 100% tuh abang, karena saya mau abang jangan emosi, abang harus fokus, abang harus profesional. Detik ini saya baru ngomong abang, dia baru tahu. Jadi saya tuh orangnya tertutup untuk masalah. Saya nggak mau abang ini. Iya, nggak mau ganggu kepikiran. konsentrasi. Iya. Iya. Jadi menurut pecah abang aja. di tim itu fine-fine aja. Betul, betul. Makanya saya nggak kuat, saya masuk rumah sakit. Tapi abang nggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Gitu. Disangkanya sakit biasa aja. Betul. Saya waktu mobil saya dipakai, saya pakai go-kart waktu itu. Tiba-tiba saya kayak tenggelam, saya nggak bisa nafas, saya dilarikan di UGD. Hanya karena saya ngelihat capture dari teman saya. Stres ya? Iya, Mbak, lihat Mbak diginiin gitu. Mbak digini, saya nggak ada balasan, tidak. Oke, Mbak Eva Gonzalez masuk rumah sakit sampai berapa lama? Ada itu di Bintaro ya, dari pagi sampai sore saya pakai infus apa karena dada saya nggak kuat, saya Oke. pulang lagi, saya masuk lagi kayak gitu. Sampai akhirnya mental kena, akhirnya fisik pun tidak kuat ya. Buat Mike Gonzalez, Ya. pada akhirnya mengetahui ini semua. Mengetahui bahwa keluarga diintimidasi oleh oknum, difitnah. Kemudian sampai akhirnya kamu tahu mama kamu masuk rumah sakit. Kamu melihatnya seperti apa? Kalau sakit hati, sebenarnya sakit hati banget ya. Soalnya gimana-gimana ini orang tua saya gitu. Iya, iya. Maaf, no, Michael. Dia juga terpendam, nggak bisa balas apa-apa karena kami orang baik. Kita nggak ada balas apapun. Ini hanya saya memutuskan ngomong karena orang-orang kan pada nggak tahu apa yang terjadi. Saya masuk rumah sakit UGD, dia langsung lari naik motor. Dia hujan-hujanan. Saya takut mati gitu loh. Dia sama Amanda lari di UGD. Mama, kenapa? Saya waktu itu udah digotong. No, it's okay. Karena seorang laki-laki nggak bisa meluapkan, akhirnya. Paham. Ya laki-laki kalau nggak bisa, Nggak masalah laki-laki nangis itu it's sah-sah okay, saja. it's okay. Karena, Bukan itu, voy sini porque no podemos hacer nada. karena Nosotros kita tampoco nggak podemos. bisa apa-apa. Ya. Kita orang baik, kita nggak akan balas. balas, ya. Saya tidak akan. Saya hanya minta sama Allah. Saya di sajadah. Saya bicara sama anak yatim saya. Saya punya pondok kayak Mbak. Saya seperti ini. Saya punya pondok anak yatim 2 di Yogyakarta. Jadi saya selalu pengajian. Saya minta oknum itu diberi. Dibukakan pintu hatinya. Yes, dibukakan hatinya, nggak lagi nyakitin kami. Ditunjukkan kebenarannya. Iya, betul. Mike, kita tahu bahwa kamu mengikuti jejak ayah kamu sebagai seorang pemain sepak bola. Semoga ini tidak menyurutkan semangat kamu. Insya Allah. Tetap semangat pastinya ya. Percaya ada Allah. Bahwa Mungkin fitnah itu hanya awal saja. Amin. betul. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah kebenaran tuh pasti akan ada jalan. Betul. Aku mau nanya sama Mike dong. Kalau maksudnya melihat semua dunia, mau itu olahraga, entertainment, semua pasti ada yang seperti ini. Tapi untuk Mike berminat tidak jadi pemain bola juga? Sebentar, boleh saya satu Boleh, detik? boleh dong, boleh Mbak Eva. Saya nggak pernah lihat anakku nangis. Iya, it's okay. Thank you. Thank you. You understand the situation. Dia nangis buat orang Ini tuanya, first time saya lihat dia. Be strong. Please be strong buat Mike Gonzalez. Dan kamu perlu ingat bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Iya. Ya, sosok ayah kamu yang juga sangat luar biasa, pastinya punya fans yang sangat luar biasa juga selalu mendukung dan juga mendoakan seorang Christian Iya. Gonzalez. Ini juga salah satu fans. Nangis itu bukan Iya, berarti saya lemah, fans nangis itu berat. bisa jadi luapan hati, apa nangis itu nggak selalu lemah juga. Iya, first time saya lihat kaget saya lihat Aku anakku. nggak pernah, aku orangnya I never show emotion di depan orang tua. Ya, betul. Itu satu. pasti saya. Apapun itu aku orangnya cuek di rumah. Tapi kalau udah berkaitan Dan orang tua, tiba-tiba aku bisa nangis seperti karena aku adalah orang yang tahu pertama bahwa oknum itu bicara jelek di sosial media dan aku yang capture. Sampai pada akhirnya dihapus. Soalnya dia pun bicara nama. Nama saya, Nyebut Mbak. nama. Nyebut nama saya. Oh wow, Menyebut dengan jelas. Jelas kalau saya jahat sudah. berani sekali ya. Betul.
bisa dilaporkan karena ada Tapi saya undang-undang nggak, ITE di jangan situ ya. khawatir. Saya orang baik, hanya Allah dan karma yang akan datang. Saya nggak mau. Luar biasa. Tapi buat seorang Mike Gonzalez, kita berharap bahwa karir kamu juga semakin cemerlang sama seperti Christian Gonzalez sang ayah. Kita punya artikel yang satu ini ya. Cerita Mike Gonzalez ingin mengikuti jejak sang ayah menjadi pemain bola. Yang mengenai pertanyaan aku tadi, mau jadi pemain bola? Kalau mau itu dream come true, cita-cita dari kecil. So, jadi waktu setelah ada pandemi, itu aku sempat gain weight, que de chico siempre iba a la cancha conmigo, tonto. berat badan naik. Waktu ayah akhirnya ada tawaran dari Arafi, begitu masuk, itu dalam kurun waktu 4 bulan aku hilang 18 kilo. Turun. Karena Aku ikut papa latihan tiap hari itu olahraga bisa 3 kali. Pagi ikut latihan, siang jogging, malam exercise sit up, push up. Dan makan sehari itu cuma tempe. Tanpa nasi, tanpa apapun. kurus sekali dong. Gila tuh Karan. Luar biasa ya, keinginan Hebat yang ya. kuat dari seorang Mike Gonzalez. Mike, kamu pasti menjadikan ayah kamu sebagai role model Mentor. kamu ya, sebagai mentor, Ya. sebagai panutan kamu. Sosok Christian Gonzalez, ayah kamu, di mata Mike, Mata Mike seperti apa? saya? Kalau personally for me, ayah tuh orang yang berjasa banget for me. Kamu Beraso. sensitif, Bang. Beraso. It's first time ya, Mbak Dewi. Ini first time anakku kayak gini di seluruh Indonesia tahu dia nangis. Gak apa-apa kan, nangis itu kan Gak bukan apa-apa, berarti kita sayang. lemah. Yes. Betul. You want to show your love to your parents. Karena dia dari kecil melihat gimana liku-liku Karir Gonzalez dihina, difitnah. Semua Mbak tidak semulus yang orang kira. Banyak sekali garam, racun, lombok itu udah di kita. Tapi kami alhamdulillah everything Bisa oke. mengatasi semua gitu ya Bu ya. Makanya dia kayak gini udah calm down sudah. Nanti di rumah lagi. Apa yang kamu lihat hal yang luar biasa dari ayah kamu? Satu-satunya yang dia ajarin aku sampai sekarang ku ingat adalah disiplin. Kunci dari sukses semua itu disiplin. And dia orangnya sabar banget. Udah bener-bener kayak role model for me. And sebenarnya I really wanna be like him. Cuman maybe for now timingnya masih susah. Ada juga beberapa hal yang nggak bisa aku ceritakan sini. Cuman hopefully one day I can make him proud. Amin. Semoga suatu hari kamu bisa membuat ayah kamu bangga. Dan kita yakin sekarang pun ayah kamu bangga untuk kamu melakukan sok. Mike Gonzalez, boleh lihat ayah tercinta. Christian Gonzalez juga, Bang boleh lihat anaknya Bang. Mike Gonzalez, anything you would like to say? Apa yang ingin kamu sampaikan Untuk ayah kamu. untuk seorang Christian Gonzalez? Ayah Braso mo. Cerrate, ¿qué te queda, tonta? Malu. It's okay. Aku suruh peluk dia. Malu. Braso tuh Okay. itu. Mau bilang apa sama Hablar, tonta. Christian Dia Gonzalez? braso. Tio father. For the record, Braso. aku bener-bener di rumah tuh orangnya cuek ya. Cuek, karena emang aku nggak mau nunjukin sisi lemah. Ande braso. Memang kadang awkward ya. Awkward, Bapak bener. sama anak laki-laki itu Iya. cara mereka punya cinta language itu Betul, berbeda. tapi cintanya bahasanya Beda dengan anak berbeda. perempuan ya. Tapi Iya. ya, tapi Dan mungkin di dia sini juga kankan, selalu kankan juga sama saya. ya, tapi mungkin di sini kita mau lihat sama-sama. You wanna say anything to your dad? Papito, Papito. Tapi tuh. Se fuerte, Michael. semoga Papito bisa terus sabar, Amin, amin. bisa terus nunjukin ke keluarga kerja keras yang selama ini Papito tunjukin, dan semoga suatu hari bisa bikin Papito bangga. Muchas gracias, Michael. Oh, Christian Gonzalez. Apa Barazo? Barazo. Numero 1. Margarito. Itu. Cachito mio. Itu lagu dong namanya ya. Oke, boleh kita mau kasih kesempatan buat Christian Gonzalez, Mike Gonzalez buat Mamito. untuk menunjukkan skill mereka untuk
juggling bersama-sama like father like son. Ini dia yang katanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Please welcome Christian Gonzalez and Mike Gonzalez. Oh, Mbak Dewi panutan saya loh, jadi benar loh. let's go juggling. Sobat Ambiar, kita berharap semoga saja prestasi mereka terus cemerlang. Mike Gonzalez juga bisa mengikuti sosok seorang Christian Gonzalez, bisa menjadi bintang di lapangan sepak bola. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di